أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Hari ini kita terakhir ya ngaji kita, ya. Karena kita akan kedatangan tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, ya. Tamu yang istimewa itu dinamakan bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah." Ya. Telah datang kepada kalian itu adalah bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Syahrun mubarak yaitu bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kalian itu adalah puasa, ya. Jadi puasa di bulan Ramadan ini adalah hukumnya wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi mengatakan, iftaradallahu alaikum alaikum siyam, ya. Nah, jadi puasa itu wajib. Dan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman. Siapa saja yang mengaku dirinya beriman, maka perhatikan, ya. Maka diperhatikan kalau Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Qur'an banyak, ya, ayat yang awalnya itu bacaannya, tulisannya itu ya ayyuhalladzina amanu. Nah, apa setelah itu? Setelah itu kemungkinan pasti ada perintah, ya. Kalau tidak perintah adalah larangan. Larangan, kalau perintah berarti kita harus menaatinya. Kalau misalnya itu larangan, maka kita harus menjauhinya, ya. Tidak boleh kita lakukan, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, di sini adalah bentuk perintah. Allah SWT memerintahkan kita yaitu untuk berpuasa. Ayat ini adalah sebagai dalil yaitu puasa kita di bulan Ramadan, ya. Dalil wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita, ya, orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu juga pernah Allah SWT wajibkan berpuasa, ya. Jadi bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW saja, ya. Seperti puasa Nabi Daudnya yang kita ketahui, puasa Nabi Daud. Nah, puasa sehari puasa, sehari tidak, gitu kan puasanya. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, kayak itu, ya, puasa Nabi Daud. La'allakum tattaqun. Apa tujuan Allah SWT memerintahkan kita untuk berpuasa? Yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan Allah SWT memerintahkan kita, ya,
Maka perhatikan ya, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa ini penting bagi kita, ya, penting bagi kita. Kenapa penting? Karena ini tadi jalan menuju surga itu adalah seseorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalian semua anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, Ustadz minta kepada kalian agar kalian, ya, bentar lagi mau bulan Ramadan, ya, maka kalian usahalah untuk berpuasa, ya, berusaha untuk berpuasa, belajar berpuasa, ya. Walaupun perintah puasa belum sampai wajib pada kalian karena kalian belum balik, ya, kan, tetapi kalian harus membiasakan hal-hal yang baik itu dilakukan sejak kecil, ya, sejak kecil. Kalau tidak dilakukan dari sekarang atau sejak kecil, maka kalian besarnya menjadi malas, tidak mau, ya. Kalau dari kecil kalian tidak belajar, tidak melatih berpuasa, maka besarnya kalian sulit untuk berpuasa, ya. Orang tua mungkin memerintahkan kalian, menyuruh kalian, nak puasalah, karena kalianlah besar. Karena waktu kecil dulu malas puasa, tidak mau puasa, akhirnya apa? Berat untuk berpuasa. Ketika besar itu berat jadinya. Seperti itulah sholat, ya. Sholat itu seperti itu juga. Kalau kalian tidak membiasakan sholat 5 waktu, itu kalian menjadi malas, ya. Sudah besar kalian enggan, tidak mau untuk mengerjakan sholat, ya. Kenapa? Karena itu tadi, kecilnya malas, besarnya dikhawatirkan seperti itu juga, ya. Malas, berat, rasanya hati ini berat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikannya. Jadi bulan Ramadan ini, ya, bulannya Al-Quran, Syahrul Quran, ya. Bulan yang diturunkannya Al-Quran. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, ya. Hudan linnas itu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Jadi pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran, ya. Al-Quran pedoman hidup kita. Al-Quran wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Al-Quran dan sunnahnya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itu adalah pedoman hidup seorang muslim, ya. Jadi Ustaz minta kepada kalian tugas, ya. Meskipun kita di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan kita libur, namun yang sudah Al-Quran, ya, itu jangan berhenti untuk mengaji, jangan berhenti untuk mengulang baca Al-Quran ketika di rumah atau di masjid, ya, atau di luar, tetap dibaca, ya, Al-Quran. Bukan jadi malas, tapi apa? Bahkan harusnya semakin rajin, ya, untuk membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, ya. Tepatnya di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kalian, ya, sebagian kalian sudah hafal kan surah Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari berapa? 1000 bulan, min alfi syahr, ya. 1000 bulan lebih baiknya.
pahala yang kita peroleh itu pahalanya lebih baik ya dari 1000 bulan ya. Nah, itu banyak ya. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang kita itu harusnya mestinya semangat untuk beribadah. Sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan ya. Membaca Al-Qur'an ya, bersedekah ya.